A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini di Islam Itu Indah. Sama-sama kita belajar ya. Dan hari ini mudah-mudahan pelajarannya bisa mendatangkan rezeki yang luar biasa buat jamaah Islam Itu Indah juga yang ada di rumah. Dan juga kita yang ada di studio ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah kalau kita tahu nih sebagai muslim ada 3 ketentuan Allah yang ini merupakan takdirnya Allah. Ada sering disebut Ustadz Maulana. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. Tapi banyak orang nih Masya Allah mengeluh akan ketiganya, terutama hal rezeki ya. Karena ini kok rezekinya lebih banyak daripada saya, padahal kerjanya kita sama. Nah hari ini kita bahas ya. Kita bahas tentang tema apa sih? Temanya adalah masih ngeluh soal rezeki. Nah sebelum kita lanjut kita akan melihat sebuah video tayangan dulu ya. Ini sempat viral seorang anak penjual kue yang semangat menjemput rezeki. Ini dia tayangannya. Biasa ya kita melihat tayangan tadi menunjukkan seorang anak kecil ini seharusnya masih main-main. Terus dia bisa berjuang mencari rezeki. Saya jadi teringat teman saya yang jual ikan doang. Aku adalah si penjual ikan doang. Kasih tahu kan jamaah semuanya nggak tahu kalau ikan doang itu apa. Bakwan. Bakwan. Jadi dulu saya, dulu iya. waktu saya kecil, itu aku jualan bakwan. Sampai waktu bakwan dan SD. telur. Di pasar telur. Iya. Ada yang mau ngomong telur. Nanti kita lanjut nih ya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau misalnya kita bicara dari kecil ini udah belajar, ditanamkan mencari rezeki yang halal. Dan Masya Allah katanya kalau udah dewasa nanti Allah itu akan mempermudah rezekinya seperti teman saya. Bagaimana penjelasannya Ustaz Maulana? Berdasarkan pengalaman, mohon izin silakan. Izin Habib dan Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah tabarakallah. Masih dalam suasana hari tasyrik haram berpuasa. Yakni 5 hari. 1 Syawal, 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12 dan 13. Dan hari-hari ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Masya Allah tabarakallah. Senang rasanya di pagi hari ini kita semangat menjemput rezeki. Dan tadi kita lihat tayangan PT tadi luar biasa. Anak kecil yang harusnya kata Mas Fadli tadi bermain, tapi diisi dengan maaf mencari nafkah, mencari rezeki. Mohon maaf, tenang aja. Dunia anak, dunia main. Makanya itu dianggap bermain. Saya dulu waktu kecil juga begitu. Saya bermain, jualan-jualan itu kue terbuat dari pasir kita bikin. Awalnya terus dibayarnya pakai pembungkus daun. Ya ada kalau saya bukan daun, pembungkus permen. Jadi pembungkus permen itu yang mereknya ini harganya sekian saat. Jadi enak. Tiba-tiba saya jualan, ada yang jualan bakwan juga bikin doang. Ih, enak dia pakai uang asli. Mending aku jualan seperti itu. Jadi awalnya saya jadikan mainan dan akhirnya anak-anak yang kecil mencari nafkah itu luar biasa. Kenapa? Bisa menjadi ilmu buatnya. Jadi kan itu adalah ilmu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Memang sudah diatur rezeki dan rezeki itu bermacam-macam, termasuk rezeki ilmu. Rezeki ilmu dan ini menjadikan adalah pembelajaran kehidupan. Jadi ini mahal nilainya nih. Langsung praktek. Bayangkan anak-anak itu diajarin untuk bagaimana mengenal uang, bagaimana belajar bertransaksi, bagaimana jadi amanah. Rasulullah SAW sejak kecil juga diajak untuk pergi berdagang, mengembalakan kambing.
jadi pengembala. Itu adalah bahagian bagaimana Allah memberikan pembelajaran kehidupan. Para pedagang. Bahkan Rasulullah diangkat jadi nabi dari sosok seorang pedagang. Bagaimana pedagang itu mahir, bagaimana bertutur kata baik, sopan. Pelajaran kesopanan kalau jualan itu loh. Dan ingat, buat anak-anak yang sejak kecil diberikan pembinaan ilmu yang luar biasa. Dari ilmu kehidupan, pelajaran kehidupan. Maka kelak kalau besar pasti rezekinya lancar. Kenapa? Amin. Karena adanya kemahiran. Betul. Wah, biasa Dan orang yang sudah. jualan itu harusnya ramah-ramah. Iya. Oh, mau beli apa kak? Oh mau beli ini, boleh kak? Dulu Gitu. saya tuh Ah. cerita sambil orang makan saya cerita. Oh. Jadi orang memang jualan banyak tapi saya ada teknik marketing. Strategi. Teknik marketing saya Oh. kadang jualan, nyanyi, kadang cerita. Mau jualan Jadi, lagi nggak? Mau jualan lagi? mau. Nanti Kan jualan itu lagi kan ya. sunnah Nabi juga. Iya nanti jualan lagi ya, saya Iya. beli. Kita lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut lagi nih, Masya Allah, Tabarakallah. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, rahmati Allah. Ya Allah ini punya hak prerogatif dia bicara masalah mengatur tentang rezeki. Allah ini yang menentukan. Si A ini rezekinya banyak berlimpah. Si B ini rezekinya sempit. Nah pertanyaannya, kenapa Allah memberikan rezeki yang sempit kepada seseorang gitu loh? Karena sebenarnya kan Allah bisa aja ngasih semuanya rezekinya banyak. Mohon izin penjelasan Habib. Apa yang menyebabkan hal seperti itu? Ya akhir Mas Fadli. Makasih Afwan banyak. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita duduk di rumah masing-masing menyaksikan Islam itu indah dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya dan anak-anaknya. Insya Allah ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan jadi bekal di dunia untuk akhirat yang bahagia dan sejahtera. Amin, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis kutsinya berkata kepada malaikat, yakni luaskanlah rizki hambaku yang ini diluaskan. Karena apa? Karena ini diluaskan rizkinya. Karena begini dan sebagainya. Maka dia akan bersyukur dan taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang disempitkan rizkinya, hambaku yang ini. Karena apa? Karena kalau kalian luaskan dia akan kufur kepadaku. Sebagaimana contoh, saya kasih contoh. Contohnya simple. Ustadz Maulana memiliki seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, 4 orang anak. Anak-anaknya usianya kurang lebih 2 tahun, 3 tahun. Kira-kira umur 2 tahun, 3 tahun bisa berenang gak Ustadz? Bisa dong. Nggak bisa. Dan juga ada kolam renang yang dalamnya 2 meter. Ada yang 2,5 meter. Ada yang 1,80 meter. Anak Ustadz Maulana nangis sekencang-kencangnya. Wah, Abah mau berenang, Abah mau berenang. Kira-kira Ustadz ngizinin gak? Ustadznya gak bisa berenang juga. Nggak mungkin lah aku izinin. Yang ada Nah, kelelep anakku. akhirnya anak nangis, kejer, Biar marah. nangis, aku tidak izinkan berenang di situ. Ustadz juga akhirnya marah-marah juga. Jangan, ya kan? Jangan, nanti bahaya sama-sama gak bisa berenang. Nah, ini adalah satu makna, disayang belum tentu dikasih. Ya kan? Disayang belum tentu dikasih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya belum tentu dikasih. Dikasih belum tentu disayang, disayang belum tentu dikasih. Ketika dia sayang sama anaknya jangan dikasih. Karena apa? Karena membahayakan dirinya. Ketika seseorang yang sholatnya rajin 5 waktunya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari ajan, setiap hari qomat, ya kan? Tapi kenapa belum dikasih rezeki sama Allah? Padahal sholatnya 5 waktu, ibadahnya rajin. Kenapa? Boleh jadi wadahnya belum kuat ketika dia terima rezeki yang banyak. Wadahnya belum cukup. Ketika dia wadahnya sudah cukup, Allah kasih insya Allah. Tetapi ketika wadahnya dia belum kuat, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, masih niat ingin bermaksiat, ingin melakukan perbuatan yang hina, maka tidak dikasih rezekinya. Takut apa? Hamba tersebut bermaksiat, berbuat dosa. Takut dia kufur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya Allah gak kasih dia.
Karena apa? Alhamdulillah. Takut dia bermaksiat. Benar. Jadi kita nggak boleh berprasangka buruk sama Betul. Allah. Karena Allah pasti tahu akibatnya atau konsekuensinya terhadap Betul. kita kalau kita dikasih gitu Makanya ya. perbaiki dirinya agar lebih selamat dan berkah dan Betul. rizkinya banyak. Dan buktikan kepada Allah kalau kita mampu gitu ya. Betul. Masya Allah. Nggak menyalahgunakan titipan atau wewenang nih Masya Allah. Tapi ada juga yang rezekinya banyak, Allah kasih sebanyak-banyaknya biar dia jauh dari Allah. Nauzubillah min Summa dzalik. Nauzubillah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut nih. Tipikal manusia ini macam-macam. Ada yang dikasih bergembira. Ada juga orang yang dikasih rezeki sama Allah itu bawaannya ngeluh terus. Kayaknya apa ya, aduh kok segini doang, ini gimana sih? Nah ini saya pernah dengar nih Ustaz Syam, katanya kalau seandainya kita itu mengeluh akan rezeki yang Allah berikan, ini katanya Allah juga gak akan mau menambah rezekinya lagi katanya. Baik, Mohon izin penjelasannya, bismillahirrahmanirrahim. tafadhol Ustaz Syam. Nabi guru kami Tafadhol, Ustaz. Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Nabi Yusuf alaihi salam dikisahkan di dalam Al-Quran dengan satu surah yang sedikit panjang. Dan di dalamnya bukan hanya kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam tapi juga ada kisah tentang saudara-saudaranya dan ayahandanya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dilaporkan hilang, sudah bertahun-tahun ayahandanya tidak bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah bertahun-tahun ayahandanya tidak berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan diberitakan oleh saudara-saudara yang lain bahwa Yusuf telah tiada wahai ayah. Berhentilah engkau menangis, relakanlah ia. Berhentilah engkau bersedih, relakanlah ia. Berhentilah engkau menangis meneteskan air mata. Engkau sudah buta wahai ayahanda. Berhentilah. Maka apa jawaban daripada ayahandanya? Dikatakan dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فلا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ayahanda daripada Nabi Yusuf alaihissalam langsung memberitakan kepada anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu mi Yusuf, wahai anak-anakku pergilah kalian semua, kemudian jangan pernah kalian menyerah untuk mencari Yusuf. Subhanallah. Fala tai'asu min rauhillah, dan jangan pernah kalian berputus asa daripada rahmat Allah, karena hanya orang-orang yang kafir yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, sungguh tidak pantas seseorang yang mengaku beriman, punya iman di dalam hatinya, lalu ia mengeluhkan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia senantiasa bersemangat menjalani kehidupannya sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah menyerah untuk mencari anaknya meskipun anaknya telah dinyatakan meninggal dunia oleh anak-anaknya yang lainnya. Jangan berputus asa, itulah sikap ataupun sifat daripada orang yang beriman. Yang kedua, betulkah orang yang senantiasa mengeluh Allah akan sempitkan rezekinya? Kalau bahasa Al-Quran bukan mengeluh tapi kufur akan nikmat. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau bagi orang yang bersyukur Allah janji akan menambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi bagi mereka yang kufur, Allah katakan azabku sangatlah pedih. Allah tidak bilang mengurangi rezekinya, tapi Allah mengancamnya dengan azab yang begitu pedih. Naudzubillah. Nauzubillah. Jadi bukan masalah rezekinya cuma diseritin, azabnya Bukan. Allah diturunin. Betul. Seakan-akan ini tuh kalian tuh harus bersyukur, nggak diazab sama Allah gitu. Bersyukur masih dapat rezeki. Ada di Betul. luar sana orang nggak dapat duit sama sekali. Subhanallah. Masya Allah. Kadang-kadang sombong ya manusia nih kita nih ya gitu ya. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, atas Fadli. penjelasannya. Nah sekarang saya mau tanya sama Ustaz Maulana. Iya apa-apa. Ustaz Maulana dari tadi bukannya bengong. Kayaknya ada yang dipikirin. Kayaknya ada yang bisa saya bantu atau bagaimana? Gini, kalau saya dikasih peluang, Oh, iya. dikasih rezeki, saya mau punya mobil bagus, Oke. kendaraannya yang bagus, Oh. kemudian anak-anak
saya tuh aduh enak banget. Bisa dididik dengan baik, dapat kemuliaan, punya usaha. Ke sini, Istri yang baik. Istrinya nggak ada. Rumah banyak, mobil bagus, ya kan, anak banyak. Kalau nggak ada istri, Kurang komplit. siapa yang ngurusin? Tambah dong, sekarang aja coba minta tambah lagi. Tambahnya setelah yang satu ini aja tetap di Islami Twinda. Jamaah, alhamdulillah. Saya tidak mau kegeeran. Kenapa begitu? Nggak apa-apa.